لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Hari lagi kita akan memperingati haulnya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, imam besar di zamannya, wali di zamannya yang luar biasa. Sampai disebutkan dari salah satu kemuliaannya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, orang yang hidup di zamannya semua dosanya diampuni oleh Allah. Indah. Kita nggak hidup di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim, tapi mudah-mudahan berharap kita memperingati haulnya, kita juga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai disebutkan yang hidup di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dihisap? Karena di zaman beliau tidak ada fitnah. Semuanya ahli ibadah, semuanya ahli ridha pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ahli sujud, semuanya ahli tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menjadikan mereka sampai tidak dihisap? Imam besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Cerita-cerita halus seperti ini ada banyak yang saya akan tampilkan buat antum, yang saya sudah kumpulkan. Dan hampir kalau saya buka media sosial, apakah di YouTube, di Facebook, muncul orang-orang seperti ini yang kemudian berani enteng berdusta, berbohong atas nama Nabi SAW, dan orang-orang yang mereka anggap sendiri di kalangan mereka sendiri habaib keturunan Nabi SAW, yang memiliki karoma-karoma spesial yang tidak dimiliki oleh orang-orang awam. Jadi jualan-jualan mereka ini zaman rahmatullah di Indonesia sangat-sangat laku. Dan kita tidak habis berpikir kenapa orang seperti ini masih bisa dipercayai. Kenapa orang seperti ini masih dimuliakan, dihormati, dibanggakan. Padahal nasab mereka ini tidak jelas. Keturunan-keturunan mereka ini tidak jelas. Apakah keturunan Nabi SAW atau mereka ini adalah gerombolan para pendusta yang mencari sesuap nasi dengan mengharapkan imbalan dari mad'unya. Dan banyak zaman rahmatullah video-video yang mereka kemudian mengemis atas nama agama, meminta sumbangan donasi, meminta-minta atas nama agama untuk mereka pribadi mereka sendiri. Banyak videonya. Dan zaman rahmatullah tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa, dengan entengnya, dengan mudahnya mereka mencaplok-caplok nama Nabi SAW yang mulia untuk apa? Membohongi, mendustai masyarakat awam yang tidak mengerti dan tidak memahami apa daripada makna nasab Nabi SAW itu sendiri. Dan sebenarnya zaman rahmatullah, tanpa kita membantah, tanpa kita mendatangkan dalil Quran dan Sunnah Nabi SAW, cerita halu ini kalau kita memiliki akal sehat, akal yang dibawa di belakangnya, di depannya dalil Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka secara otomatis kita akan mengetahui dari semua apa yang mereka ucapkan, dari semua apa yang mereka utarakan, dari semua apa yang mereka pasarkan, ini tidak ada kebenarannya sedikit pun, secuil pun. Maka bagaimana zaman rahmatullah kita bisa memuliakan, menghormati, menghargai orang seperti ini? Wa mithluka huna uluf. Dan orang-orang seperti ini zaman rahmatullah yang bermuka wajah Arab ini banyak. Jangankan wajah Arab, jangankan Arab yang merupakan Arab belesteran. Orang Arab asli saja di Saudi Arabia, ini orang-orang seperti ini mereka tidak laku. Mereka tidak laku di Arab Saudi. Orang seperti ini mereka tidak laku di Mesir, di Yordan, di Qatar. Hanya laku di Indonesia karena kita mudah dibodoh-bodohi orang seperti ini. Kita mudah dibodoh-bodohi, ditipu orang seperti ini. Di Arab Saudi, di negara Timur Tengah yang lainnya, mereka orang-orang seperti ini nggak laku. Kalau mereka ke Arab Saudi tidak ada yang anggap mereka. Karena mereka tidak berani berdusta. Saya keturunan Nabi SAW. Pasti mereka diinterogasi. Di sini dilaku.
Di sini mereka dimuliakan, dibesarkan, dibanggakan, diberikan dunia untuk mereka, dihormati, dicium tangannya, dicium kakinya. Seolah-olah kita ini adalah manusia yang rendahan. Padahal ente semua harus tahu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi walaupun mungkin ya, andai kata mereka ini memiliki nasab kepada Nabi SAW, maka nasab ini tidak memiliki manfaat. Saya ulangi lagi. Ya, ini saking gergetannya kita zaman rahmatullah dengan keadaan orang-orang seperti dan keadaan kaum muslimin yang terlalu membanggakan mereka ini, menghormati, memuliakan, memberikan mereka secul dari dunia. Saya ingin sampaikan, saya ulangi lagi. Andaikan ada di antara mereka nasabnya langsung kepada Nabi SAW, memiliki nasab kepada Nabi SAW, DNA-nya ada DNA Nabi SAW di darah-darah mereka. Kalau mereka tidak bertakwa, kalau mereka fajir, mereka kafir, mereka munafik, maka nasab itu tidak berarti, tidak bermanfaat untuk mereka. Karena Nabi SAW banyak hadis menyampaikan kepada Fatimah, anaknya langsung, yang memiliki nasab jelas kepada Nabi SAW. Nabi senantiasa mengingatkan, wahai Fatimah, beramallah engkau wahai Fatimah. Sesungguhnya saya tidak bisa memberikan syafaat engkau pada hari kiamat kecuali dengan engkau beribadah, bertakwa kepada Allah. Apatah lagi kalau taruhlah misalnya mereka memiliki nasab yang jauh, atau mungkin nasab ini nasab kedusta, kebohongan. Mereka ini keturunan Nabi SAW atau keturunan para gerombolan pendusta. Dan memang kita harus tegas jamaah rahmatullah, karena mereka ini banyak merusak akidah, merusak amalan, membuat amalan-amalan tertentu dipasarkan, dijual belikan, tongkatnya, tisunya, air liurnya, bekas makanan mereka. Na'udzubillah. Sungguh sangat pembodohan zaman rahmatullah yang dilakukan oleh orang mereka ini untuk dihormati, dimuliakan. Dan tidak usah kita bantah dengan dalil Quran dan Sunnah. Jelas ini mereka pendusta, pembohong, kadzab, dajjalun, dajjal kecilnya di tengah-tengah umat ini. Dan Nabi SAW sudah memperingatkan akan muncul dari keturunan Arab, wajah-wajah mereka wajah-wajah Arab, tapi mereka ini adalah orang-orang yang banyak melakukan perkara kesyirikan, amalan bid'ah yang Nabi SAW terisyaratkan dalam hadisnya. Jadi harus dijauhi, bukan dimuliakan, bukan dibanggakan orang-orang seperti ini. Dan harus disaksikan mereka ini adalah para gerombolan pendusta yang ingin merusak agama Nabi SAW. Ingin merusak agama Nabi SAW. Dan silakan ditonton video yang selanjutnya ini yang banyak sekali cerita-cerita halu mereka dan nilai sendiri. Barakallahu fikum. Gunting kuku yang disunahkan itu Senin, Kamis, Jumat. Selebihnya jangan. Orang yang potong kuku di hari Selasa akan dimiskinkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Rebo punya penyakit nggak bakal sembuh. Orang yang potong kuku di hari Sabtu jodohnya dijauhkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Minggu tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah. Lu potong kuku kapan lu? PA. Potong kuku Senin, Kamis. Motongnya di mana? Teras rumah. Keluar dari rumah. Kenapa? Orang yang potong kuku di dalam rumah rezekinya bakal diseretin sama Allah. Umar ini punya anak kecil namanya Aisyah. Beliau datang hal. Orang wali kalau lagi datang hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya kholwat. Kholwat itu menyendiri di kamar sendiri. Udah ibadah, wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka orang-orang wali, kalau wirid tembok ikut zikir, keluar suara. Pahamin deh? Tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara, zikir bareng sama mereka, orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, kholwat, menyendiri. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar kholwat saya ya, saya pengen kholwat. Iya, sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Muhdar lagi kholwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini, kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar kholwat. Nah orang-orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, mati kamu. Seketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Muhdar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti. Ntar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Sini pembantu, khadamah sini, pembantu.
Iya ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong? Maksudnya bu, dari semenjak anak ini lahir, kamu suka gendong. Ya kalau bahasa kita dininak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Maksudnya bu, ya kamu bohong, ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub. Tapi kamu mengatakan, ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub. Ini anak belum menikah, belum jadi istri, tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya saudara. Sampai itu dicap bohong. Apa kata pembantunya? Enggak bu, saya enggak bohong. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Ini baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Mukhbar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan. Anak hidup dimatiin. Dia taslim. Nyerah satu sama. Ya udah berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati, ya, kemudian sama pembantunya dihidupin kemudian lagi. Sampailah ajalnya orang tersebut, si Munsyid ini meninggal meninggal dunia. Habib Abdullah masih ada. Apa yang dilakukan Habib Abdullah? Wa syayya'ahul Habib Abdullah Ba'alwi wa hadara dafnahu wa jalasa inda gabrih sa'ah. Kemudian Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad datang nemenin beliau nggak langsung pulang, doain dulu, duduk sebentar. Apa yang terjadi? Kemudian mukanya Habib Abdullah, wajahnya itu berubah pucat. Kayak orang ketakutan. Sebentar lagi tertawa. Sebentar lagi berseri-seri tersenyum. Sehingga orang-orang yang lagi ikut nguburin pada bingung. Ditanya, kenapa tuh Habib Abdullah kok begitu? Ya Habib, kok mukanya ketakutan, terus ketawa, terus tersenyum ya. Lalu Habib Abdullah bin Alwi Haddad mengatakan kepada orang-orang yang bertanya tentang ekspresi wajahnya yang berubah-ubah, beliau mengatakan, ini orang laki-laki yang di dalam kubur, si Munsyid nih, si vokal ini, begitu ditanya oleh Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Dia jawab, Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Abdullah bin Alwi al-Haddad. Dia jawab, ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Coba dengarkan. Waman nabiyuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Gemeter Habib Abdullah. Wah, Habib Abdullah tahu. Habib Abdullah, kata Habib Abdullah, aku takut dua malaikat ini bakal gebukin dia nih, nyeksa dia gara-gara jawabannya salah. Gara-gara jawaban salah. Ya. Karena itu wajahku itu berubah. Ya. Pucat, takut, cemas. Kemudian satu malaikat dari langit dan bertemu dengan malaikat Munkar Nakir dan berkata kepada Munkar dan Nakir, si malaikat ini nih yang diutus nih, malaikat nggak mungkin turun kalau nggak diutus sama Allah, betul? Malaikat turun, kemudian berkata kepada malaikat Munkar dan Nakir, apabila si laki-laki tersebut, si laki-laki itu berkata kepadamu, Habibi Abdullah Ba'alwi, Munkar Nakir, kalian katakanlah kepada dia nih, si laki-laki, marhaban bika, selamat datang denganmu, wabi habibika Abdullah Ba'alwi, dan dengan Habibmu, kekasihmu Abdullah Ba'alwi. Lihada farihtu wa dhahiktu, dan karena ini nih aku tertawa dan tersenyum. Shallu ala nabi.